Saudara-saudaraku seiman yang disayang Allah yang saya hormati, alhamdulillah Allah memberi nikmat pada kita tak ternilai harganya itu kehidupan. Apalagi Allah melengkapi dengan kesehatan, ilmu, harta, jejaring, kepercayaan berupa status sosial dan lain sebagainya. Mari kita syukuri dengan cara menggunakan mumpung hidup, mumpung punya ilmu, mumpung punya harta, mumpung masih muda untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum semuanya berlalu. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga meluas untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita semuanya. Malam-malam ini 15 abad yang lalu adalah malam yang menegangkan. Di saat itu Rasulullah di Gua Hira mendapatkan wahyu yang pertama, dan di satulah diyakini sebagai malam yang lebih indah dari 1000 bulan. Dan diyakini oleh para alim ulama saben tahun ada setiap hari ganjil, biasanya pada pertengahan atau pagi, nanti pada 10 hari terakhir turunnya Lailatul Qadar. Tapi keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu ada setiap tahun itu kebanyakan ulama meyakininya. Saya ingin sampaikan yang ringkas-ringkas saja dari aplikasi Allah memberikan Quran sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran itu sebagai syifa, penyembuh bagi orang beriman dan memberikan kabar gembira. Kalau ada kata sembuh berarti ada sakit. Sakit itu apa? Kondisi yang tidak nyaman dan tidak mengenakkan raga maupun jiwa. Sehat apa? Sehat adalah kondisi tidak sakit, lemah dan cacat, jasmani, rohani dan sosial. Memangnya Islam bisa menjawab ketiga-tiganya, 4 aspek ini, bio, psikososial, spiritual? Jawabnya ya. Rumusnya satu, kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 132. Itu rumus dasarnya. Di sana Allah katakan, wa atiullah wa rasulah alakum turhamun, dan taat kepada Allah dan Rasulnya niscaya kamu dirahmati Allah. Sekarang aplikasinya gimana? Ya mempelajari Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kita belajar Al-Quran dan otomatis belajar hadis, otomatis belajar sunnah, dan termasuk qiyas ijtihad para alim ulama terdahulu sampai sekarang ini. Saya ingin sampaikan secara singkat saja 4 hal yang dicari manusia. Hari itu orang mencari ini ya, rata-rata ya. Pengen sugih, pengen pinter, pengen sehat, pengen soleh. Hampir pasti carinya ini. Ada yang prioritasnya sugih dulu, ada yang sehat belakangan. Ada yang pinter dulu, sehat belakangan. Ada yang belakangan sehat dulu, soleh dan sebagainya belakangan. Silakan. Tapi yang jelas keempat hal ini dicari orang, apalagi orang mengaku beragama Islam. Sekarang pertanyaan yang gampang adalah, biasanya orang butuhnya singkat-singkat zaman sekarang. Sebenarnya materi ini saya sampaikan harusnya waktu 12 jam, tapi saya singkat 20 menit saja. Saya pakai stopwatch, jadi saya pakai ini. Secara singkat saja, gimana tips-tipsnya agar kita sehat? Saya melacak berbagai sumber, akhirnya menyimpulkan minimal ada 9. Ini tulisan saya tahun 2002. Dan rumus ini karena kita dibesarkan di tanah Jawa, saya pakai tembang Jawa ya. Saya tidak ngupas mendalam. Ingin sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres. Kalau pengen sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres. Lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Ada 9 rumus. Semua ada dasarnya Quran hadisnya. Ya, yang pertama, makan minum halal thayyiban. Gimana kita melihat dalilnya? Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Kemudian kita Al-Baqarah ayat yang 168, Al-A'raf ayat 31. Minimal 2 itu minimal. Jadi Allah katakan, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halal thayyiban wa tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum
aduwwum mubin. Jadi kalau kita pengen hidupnya bagus, makan minum yang halalan thayyiban. Thayyib itu apa? Bagus jenisnya, jumlahnya, dan waktunya, kekerapan itu jadwalnya. Dari sekian banyak ini yang sangat penting adalah minum. Apalagi di bulan Ramadan kita diperintahkan disunahkan Rasulullah untuk sahur. Dan sahur yang paling penting adalah minum. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Di kalimat yang lain katakan walaupun seteguk air. Karena manusia komposisinya 7% adalah air. Kalau kurang air pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti. Masalah itu bisa kencing batu. Apakah batu pada ginjal, saluran kencingnya ureter atau kandung kencing atau uretra. Kemudian batu empedu, darah kental gampang stroke, jantung koroner, sumbatan jalan darah, dan lain sebagainya. Jadi ini yang, apalagi yang haji, kurang cairan, head stroke ya. Kemudian yang penting juga, jadi minum itu berapa banyak pertanyaannya? Jawabnya ada 30 cc kalikan berat badan masing-masing, 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Jadi nggak sama antara orang yang langsing dengan yang agak gagah gemuk gitu ya. Kalau yang gemuk itu kan sawahnya ombo, irigasi butuh banyak. Kalau langsing cilik ya, mentilis gitu ya, butuhnya ya irigasi butuhnya nggak banyak. Kalau banyak banjir nanti kepoyo-poyo ya, pasti poyo-poyo. Itu kalau ginjalnya jantungnya normal ya. Kalau ada gangguan ginjal, jantung itu agak berbeda sedikit. Kemudian yang penting juga diingat adalah makan minum hendaknya tidak berlebihan. Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Meskipun halal nggak boleh banyak, nanti nggak thayyib gitu. Jadi meskipun halal adanya. Berlebihan daging pasti dulu kurban, bangun tidur sate, bakso, nanti batu subuh sate, bakso, duha sate, bakso, qobla duhur sate, bakso, batu duhur sate, bakso, qobla asar sate, bakso, batu asar sate, bakso, qobla maghrib sate, bakso, batu maghrib, qobla isya, tahajud itu. Nanti terakhir opnam, karena kelebihan. Meskipun miliknya sendiri, ya, ini berlebihan. Begitu israf kena sanksi Allah. Allah tidak suka. Itu yang ke satu ya, bagian itu. Yang kedua olahraga. Olahraga apa yang dianjurkan Rasulullah? Memanah, renang, berkuda. Tapi Nabi mencontohkan berjalan kaki cepat. Jalan kaki cepat. Dan para ahli meliti jalan cepat itu kira-kira sahabat-sahabat nanti bisa ngetes sendiri. 6 menit dapat berapa ratus meter. Kalau umurnya 64 tahun ke bawah, saya 62. Jadi saya harus mencapai 6 menit 550 meter. Itu harus mencapai. Kalau nggak mencapai berarti kebugaran saya kurang. Kalau sampai 550, 6 menit berjalan dapat berapa meter. Kalau sama saya 550 maka saya sebut dengan kebugaran hanya cukup saja, bukan yang baik, cukup. Kalau wanita dikurangi 50 meter, berarti berapa? 64 tahun ke bawah 500 meter harus dapat. Kalau nggak dapat, kebugaran rendah. Bagi mereka-mereka yang umurnya 64 tahun ke bawah kok bisa mencapai 700, itu sangat bugar. Tapi ada juga orang 60 baru 58 tahun jalan berapa meter mas? 6 menit 300 meter. Ini kebugaran mirip orang 90 tahun. Jadi umur 50 tapi on the day udah 90 tahun. Ini yang paling simpel untuk mengetes, namanya 6 minute walking test. Yang ketiga, tidak stres. Jadi sahabat-sahabat kalau pengen nggak stres, ada banyak langkah. Ada seorang pakar, tapi almarhum guru saya, supaya ini dapat ilmunya, supaya ilmu beliau dapat ilmu yang bermanfaat jariah ya. Namanya Dr. Prayit, seorang psikiater senior. Mungkin bapak yang usianya 65 tahun ke atas tahu nama ini. Beliau memberikan rumus simpel. Kalau kepengen nggak gampang stres bagi mantan-mantan yang kentir, gendeng, kocelok, edan, ini rumus ini sangat bagus karena beliau memang dokter ahli mengenai orang edan ya, gila, gendeng, kocelok, kentir ya. Jadi ini penting saya sampaikan belak-belakan gini supaya paham, supaya kita nggak jadi pendatang baru di bidang penyakit ini dan yang sudah mantan tidak kambuh lagi. Jangan 3M kata beliau, kata Dr. Prayit, psikiater almarhum. 1, ojo ngalamun, jangan ngangen-ngangen panjang, angan-angan. Orang panjang angan-angan akan didekati oleh setan. Seandainya, seandainya melampaui batas, ini tidak bagus. Yang kedua, jangan mampet masalah. Kalau ada masalah, selesaikan. Kalau nggak bisa, salurkan, konsultasi pada ahlinya. Makanya dalam tembang Jawa,
Tombo ati iku 5 perkarane ingkang bisa maca Quran. Sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 zikir wengi, ingkang suwe kaping 5 wetengira, ingkang luwih intermittent fasting. Jadi ini kunci simpel. Jadi bisa salat, ngaji, nyanyi, puisi. Kalau dalam ilmu jiwa namanya defense mechanism, ada 9 cara, pilih yang mana terserah. Yang paling bagus adalah substitusi, mengganti sesuatu yang diterima masyarakat. Sedih buat puisi, sedih buat lagu yang diterima masyarakat. Itu bisa membuat udah sedihnya berlalu, kadang dapat tambahan ekonomi. Ini yang kedua. Jadi jangan ngelamun, panjang angan. Yang kedua, jangan ngampet masalah, padul pada Allah, lapar pada Allah, menangis pada Allah. Kalau tidak bisa konsultasi pada ahlinya. Yang ketiga, ojo nganggur. Nganggur dilarang keras. Tidak boleh. Kita harus efisienkan waktu kita. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, "Walladzina hum anil lagwi muridun." Ya, Al-Mu'minun surat 23 ayat 18. Jadi kalau kita kepingin tidak jadi dapat surga firdaus kekal di dalamnya, hum fiha khalidun, maka tidak boleh laghu, sia-sia hidup itu. Harus efisien, efektif. Tidak boleh nganggur. Nganggur itu temannya setan nanti. Taktik apapun pokoknya taktik. Itu yang kedua. Ketiga ya, karena kita masuk pada resep yang keempat, lingkungan bersih dan indah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin hidup kita sehat jarang sakit, itu lingkungannya bersih dan indah. Lingkungan ada dua, biotik dan abiotik. Biotik itu lingkungan hidup, anak, bojo, tonggo, anak buah, bapak, adik, mantu, putu, kemudian kucing, anjing, lemut, nyamuk, ya, laler, coro, ya, itu termasuk biotik. Kalau ini banyak yang merusak, akan kita gampang sakit. Ya, tapi kalau lingkungannya abiotik, meja, kursi, lantai kok licin, kepleset, gelundung, ceklek tangannya, itu lingkungan abiotik. Nah kita hati-hati, abiotik bisa diperbaiki dengan lingkungan biotik yang baik. Beruntunglah Bapak Ibu sekalian kalau punya bojo, konco, anak, mantu, moroto, genah, itu beruntung sekali, sangat beruntung. Kalau nggak beruntung bisa apes ya. Di bojo marak ke stres, tensi naik, gula darah naik, boyok pegel, ketombe. Di bojo rotok racetok. Di bojo ayu-ayu lambe turah, susah. Kemudian yang kelima, tidur cukup. Sudah kalian kalau kita jalan sakit pakai rumus yang dipakai Rasulullah, tidurnya cukup. Nabi Muhammad itu nggak penting badong isya sare. Nanti jam 2 sampai atau jam sampai ya pagi nanti kita duha ngantuk lagi, sare lagi. Nanti kerja lagi, nanti badadur sehari lagi. Jadi tidur siang ternyata namanya qailullah dalam agama Islam. Itu 15 abad yang dicontohkan Nabi. Ternyata itu penelitian di bidang ilmu kedokteran, di bidang ilmu kardiovaskuler. Kebetulan saya belajarnya di penyakit dalam. Itu orang-orang yang tidur siang itu meskipun hanya 5 menit itu sangat bagus untuk mencegah sakit jantung. Jantung mengurangi 34% kejadian sakit jantung. Tapi ini akan turu kayak kerja yo anyel kayak ini. Turu ngiler ngorok sisa, jangan susah. Ini yang kelima. Keenam, bertakwa. Takwa itu menyehatkan, terutama ada 10 S, tapi minimal mengerjakan 3, yaitu sedekah, itu ampuh untuk mencegah sakit, mempercepat kesembuhan. Ya. Dan Allah memberikan ganjaran dalam Al-Baqarah 274 ya. Barang siapa yang membelanjakan hati dari Allah di waktu malam atau siang, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dibalas dengan anugerah pahala dan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa duka cita, ketakutan. Jadi stresnya hilang, takut kayak mati nanti hilang. Jadi kalau kita pengen sehat, jarang sakit, sedekah. Minimal itu. Kedua adalah puasa. Puasa itu yang dalam bahasa Yoshinori Ohsumi yang mendapat hadiah Nobel, yaitu namanya intermittent fasting. Minimal berapa? Puasa itu 8 jam sampai 16 jam. Ternyata terbukti dari ilmu kekinian 2016 dapat hadiah Nobel ya. Itu ternyata akan muncul autofagosom, semacam sapu bersih yang membersihkan tubuh kita, yang rusak-rusak diganti yang baru, yang bagian dipakai di reuse, refill, pakai lagi, yang sampahnya buang. Jadi orang yang puasa mendapatkan rejuvenasi sel, peremajaan, regenerasi sel. Orangnya segar, awet muda nanti. Ada manfaat banyak, sahabat-sahabat dia lihat nanti di YouTube ya, atau di Google, atau silakan nanti cari manfaat puasa Z itu nanti. Nanti nama saya muncul situ ada penelitian saya.
Nanti ada manfaatnya, ada tensi gimana, berat badan berapa, bagaimana, data sperma bagaimana dan sebagainya. Itu kalau saudara sekalian bisa bertakwa, itu kita melaksanakan intermittent fasting dan bahasa Islamnya saum. Kemudian apa lagi? Banyak sekali, ada 10S, saya tidak akan kupas. Kemudian yang ke-7, agar kita sehat dan sakit adalah meninggalkan yang tidak ada gunanya. Pokoknya kalau nggak ada gunanya tinggalkan saja, daripada kita timbul masalah. Semua nggak ada gunanya tinggalkan. Kemudian yang ke-8 harus punya hobi. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita amalan yang sangat dicintai Allah. Apa? Kalimat 4 hadis riwayat Muslim. Ahabul kalami ilallah arba la yatika bi anat badat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kita jangan lupa mengucapkan ini, hobi zikir itu bagus banget. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu akbar, bagus ya. Sholawat juga boleh. Ya, tidak harus pakai lagu. Yang pakai lagu juga boleh. Suaranya seperti Pak Imam nih, Mas Imam bagus banget ya. Itu bagus, tapi nggak semua orang bisa bakat seperti beliau ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan mereka sholawat Jibril ya. Itu kalau di pesantren laris banget itu. Sekalian insyaallah. Kemudian yang terakhir, sosialnya aktif. Ternyata Nabi mengatakan man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari falyasil rahimah. Kalau pengen diluaskan rezekinya panjang umur, hendaknya bersilaturahim. Dan ternyata penelitian di Australia, Kanada, Jepang, orang-orang yang pengen umurnya panjang, tetap produktif, tetap menjadi pemikir yang hebat, itu hendaknya suka ketemu, ngobrol-ngobrol, curhat, ya sharing. Itu nanti akan sangat bagus. Melaksanakan sabda Nabi tadi, ya, hadis 16 abad yang lalu. Dan sekalian insya Allah, itu yang pertama, sehat jarang sakit. Sekarang saya sampaikan sedikit, tambah aja 3 menit lagi ya. Yaitu supaya tidak miskin ya. Biasanya orang pengen sehat tuh pinter ya, tapi ada yang 3 kaya ya. Saya langsung yang kaya saja ya, karena banyak orang mencari kekayaan, kadang-kadang sekolah gen pinter tujuannya beli duit itu kaya. Meskipun kadang-kadang menghalalkan semua cara, pengennya kaya, termasuk akhirnya kaya orang di penjara karena ketangkap KPK ya. Nah sekarang sampaikan resep anti miskin. Ini ilmu tolak miskin, jamu tolak miskin. Ini tulisan saya tahun 2009 sampai sekarang saya masih menjadi pelatih ilmu ini, dan besok hari Sabtu mengadakan pelatihan gratis ilmu wirausaha praktis ya. Tapi ini bersifat praktis. Mengapa orang miskin? Sebabnya karena MISKIN. Pengen nggak miskin, jangan memiliki MISKIN ini. Pertama M. Mengapa miskin? Karena malas, kasali, keset. Ya, ini penyebab miskin. Itu hadisnya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Gimana Nabi pernah melihat sahabatnya yang dari sahabat Ansor tuh di asbabul wurudnya ya, kisah turunnya hadis ini. Itu kok denger-denger di masjid tuh, lur kok orangnya begelur, kata hutangnya yang Nabi, wadah hutangnya, pengen dan lunas, amalnya dungo iki lur gitu ya. Allahumma inna bika min alhamdi wal hazani wa bika min ajzi wal kasali wa bika min jubni wal bukhli wa bika min kulabati dani wa qadi rijal. Saya juga ngamalkan 3 bulan kelar ya. Kelar bener. Rezeki Mbah Nyuwili luar biasa. Ini dan adik saya juga demikian, pasien saya yang punya utang ya sama ya. Jadi ternyata resep 15 abad yang lalu ini banyak orang yang tahu tapi nggak ngamal kayak serut ekonominya. Padahal jelas di situ ada hadis yang kalimatnya jelas. Atau pakai doa yang pendek dalam hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghni bi fadlika aman siwa. Yang pertama M. Jadi kita bisa ikhtiar supaya nggak keset pakai ini. Atau pakai doa yang lain. Kalau teman-teman dari Pak Suci bisa pakai Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tibaah warinil batila batila bi wijtinaba. Ini yang pertama M. Mengapa miskin? Ya kalau nggak pengen miskin jangan malas gitu. Yang kedua, mengapa miskin? Karena musibah. Ini musibahnya angel ini. Tangis gimana? Kita bisa minta pada Allah proposal. Musibah itu bisa banjir, gempa, kebakaran, ketabrak, ditabrak truk di barusan jalan tol nih ya. Ada balapan jengkel tabrak sisan ya, tapi berantak karambol kan barusan kecelakaannya berantai di jalan tol. Jadi bisa karena musibah, baik karena kelakuan kita yang lupa atau karena kelakuan orang lain atau musibah alam, dan itu kita nggak bisa apa-apa tapi bisa ngajukan proposal gitu ya.
Proposalnya dalam doa riwayat Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa takhawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Itu pakai doa ini, atau pakai doa yang lain, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minal syarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Semuanya doa ini sahih hadisnya. Silakan pakai, ini ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. M, malas dan musibah. Yang kedua, I, apa itu? Ilmunya kurang. Karena ilmunya kurang sedikit, jadi kepaten laku. Makanya di beberapa pesantren ada teman saya mendirikan pesantren, santrinya diajari selain ngaji, pertukangan, pertanian, peternakan. Nanti nek kepaten jalan ini bisa alih profesi yang lain. Kemudian I yang kedua, imannya kurang mantep, terutama nggak mau ngamalkan doa-doa, nggak percaya, mengandalkan otak, tapi nggak mengandalkan keyakinan pertolongan Allah. I. Kemudian S, mengapa sakit? Mengapa miskin? Karena sakit ya. Dan kita ajukan proposal kepada Allah. Kalau ditanya mengapa sakit, penyebab sakit karena badi pamit ya. B itu bawaan, genetik, herediter. D itu defisiensi, D itu degeneratif karena tua. P pikiran atau psikosomatik, A autoimun, alergi, M metabolik, I infeksi, T trauma, tumor, dan tak dipakai yang seharusnya. Ini penyebab sakit ya. Terus kalian, jadi kita bisa mohon kepada Allah supaya nggak diberi sakit ya. Allahumma janibni mungkaratil akhlak wal ahwa wal amal wal adwa ya, ini hadis riwayat Hakim ya. Kemudian yang berikutnya adalah K, apa itu? Kreatifnya kurang kreatif. Semul-mulu wae ana kreativitas belas itu. Ketinggalan zaman, ditinggalkan oleh pelanggannya. Kemudian yang kedua, khianat, dipercaya malah raceto ini. Ya, ini. Kemudian yang terakhir yaitu I, investasinya salah. Jadi menginvestasikan salah. Yang terakhir adalah no note, tidak bisa mencatat. Sekian ada sahabat saya ini sebagai pengisi pengganti. Waktunya molor 2 menit, maaf 22 menit dari waktu yang tersedia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dan malah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.